Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Utsman radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada siang hari masih di 10 hari yang pertama di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah terima semua amal-amal kita dan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita Selasa pekan yang lalu. Satu hadis Nabi yang terkait dengan doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pekan yang lalu kita baru membahas satu doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa malaikat Jibril yang pertama dahulu? Jibril alaihissalam berdoa, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka orang yang ketemu Ramadan, berjumpa Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa doa malaikat Jibril alaihissalam? Ba'uda man adraka ba'uda man zukirta falam yusallu alaih. Kata Jibril alaihissalam, celaka orang yang disebut nama Nabi tapi tak berselawat ke atasnya. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zumrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang yang disebut nama Rasul tapi tak berselawat ke atasnya. Kita bukan hanya diminta berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita juga diperintahkan untuk menjadikan Rasulullah itu sebagai uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Nabi. Apa yang ada? Uswah. Uswah itu suri tauladan, barometer, ukuran, nomenklatur, ikon, cara pandang, bingkai kehidupan. Sungguh telah ada dalam diri Nabi itu ukuran. Beriman dengan cara iman Nabi, beramal dengan cara amal Nabi, bermuamalat dengan cara muamalat Nabi, bermuasyarat dengan cara muasyarat Nabi, dan berakhlak pun mesti berakhlak dengan cara Nabi. Dan ini yang dicontoh oleh para sahabat dahulu. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika Ramadan itu datang kepada mereka, keimanan mereka bertambah. Bahkan dengan keimanan mereka itu bertambah, maka muncul kemudahan dalam diri mereka untuk melakukan apa saja untuk menyenangkan Allah dan kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang kalau beriman kalangan sahabat dahulu, maka dengan keimanan mereka itu mudah mereka untuk melaksanakan amal kebaikan. Dahulu orang-orang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengikuti Nabi itu sempurna. Keimanan mereka itu betul, maka tidak jarang dalam hikayatus sahabiyah, kita dengar banyak kisah para sahabat. Ada satu orang sahabat karena iman rela mengorbankan semua hartanya untuk Allah. Dan kisah ini masyhur, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an rela menginfakkan semua hartanya. Kemudian Nabi tanya kepadanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan buat anak dan istrimu?
Maka kata Abu Bakar, aku telah tinggalkan Allah dan Rasulnya. Karena iman, satu keluarga rela mengorbankan semua hartanya untuk agama Allah. Karena iman, satu orang sahabat Nabi rela tidak sempat mandi junub hanya untuk menyenangkan Allah. Dan kisah ini masyhur, kisah Hanzalah radhiyallahu an. Hanzalah itu pada pagi hari, saat itu Uhud sedang berkecamuk, perang Uhud. Hanzalah minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya menikah saat ini. Kata Nabi, menikahlah. Menikahlah Hanzalah. Ketika sudah menikah, malam harinya Hanzalah minta izin lagi dengan Nabi. Ya Rasulullah, aku minta izin malam ini untuk bermalam di rumah istriku. Maksudnya Hanzalah minta izin kepada Nabi untuk bermalam pengantin di rumah malam pertama istrinya. Nabi mengizinkan. Saat itu Uhud sedang berkecamuk. Tidurlah Hanzalah bersama istrinya malam itu. Bercampurlah Hanzalah dengan istrinya. Menjelang datang waktu subuh, terdengar kabar oleh Hanzalah, pasukan Nabi Muhammad SAW diserang oleh orang kafir Quraisy. Maka ketika itu Hanzalah bangun dari tidurnya, kemudian dia ambil rompi perangnya, dia ambil pedangnya, dia naik ke atas kuda. Apa yang terjadi? Hanzalah bertemu dengan pasukan Nabi Muhammad SAW, ikut bergabung bersama pasukan Rasulullah. Apa yang terjadi? Takdir mendahuluinya. Hanzalah pun telah syahid di jalan Allah. Ketika peperangan Uhud selesai, Nabi melihat jenazah-jenazah pada perang Uhud. Apa yang terjadi? Nabi menyaksikan mayat Hanzalah. Alangkah terkejutnya Nabi. Alangkah terkejutnya Nabi. Ketika dia lihat mayat Hanzalah, pakaiannya berwarna putih. Tidak ada satupun bercak darah yang menempel di pakaiannya. Kemudian Nabi menangis. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau nangis? Kata Nabi, tadi malam adalah malam pertama dan terakhirnya Hanzalah bersama istrinya. Nabi heran. Bahkan Nabi pun tersenyum. Ada satu tetes air menetes di rambutnya. Seolah-olah seperti orang yang baru siap dimandikan. Ketika Nabi menyaksikan itu, istri Hanzalah datang kepada Nabi. Apa kata istri Hanzalah? Ya Rasulullah, ya Habibullah, suami saya ini dalam keadaan junub, suami saya ini dalam keadaan janabah, suami saya ini dalam keadaan hadas besar. Kata Nabi SAW, demi Allah, saksikanlah oleh kalian. Aku telah menyaksikan dua malaikat, kata Rasulullah. Aku telah menyaksikan dua malaikat turun untuk memandikan mayat Hanzalah radhiyallahu anhu. Karena iman, satu sahabat tidak sempat mandi junub untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman, satu keluarga rela mati syahid di jalan Allah. Kisah ini jarang diceritakan dari sahabat Ansor. Ada satu orang keluarga Ansor. Istrinya bernama Nusaibah. Suaminya bernama Zaid. Mereka punya dua orang anak. Anak yang pertama namanya Amar, berumur 13 tahun. Anak yang kedua bernama Sa'ad, berumur 9 tahun. Suatu ketika Amar dan Sa'ad sedang bermain. Zaid sedang tertidur. Nusaibah sedang memasak. Saat itu Uhud sedang memanas, lagi memanas. Ketika Nusaibah sedang memanas, sedang memasak nasi, sedang memasak makanan di dapur, terdengarlah oleh Nusaibah istrinya ini, ada banyak langkah kaki kuda di samping rumahnya. Nusaibah takut, jangan-jangan ini pasukan orang-orang kafir yang akan menyerang Nabi. Maka Nusaibah membangunkan istrinya. Assalamualaikum, dibangunkan istrinya. Dibangunkanlah suaminya Zaid. Nusaibah membangunkan suaminya Zaid. Alangkah terkejutnya, apa kata Nusaibah? Wahai suamiku Zaid, sesungguhnya aku mendengar banyak langkah kaki kuda di samping rumah kita. Aku takut jangan-jangan itu orang kafir yang akan menyerang Nabi. Zaid bangun kemudian marah. Apa kata Zaid? Wahai Nusaibah, kenapa engkau yang lebih dulu mendengar tapak kaki kuda itu? Mestinya aku yang lebih dulu tahu keadaan seperti ini. Maka Zaid mengambil baju perangnya, mengambil pedangnya, kemudian naik ke atas unta. Dia bergabung bersama pasukan Rasulullah. Sebelum berangkat, apa kata istrinya Nusaibah? Wahai suamiku, tolonglah Allah, tolonglah Rasulullah. Jangan kau pernah pulang ke rumah ini sebelum kau meraih kemenangan. Maka pergilah Zaid bertempur bersama pasukan Nabi. Takdir mendahuluinya. Zaid pun telah syahid di jalan Allah. Dikirim utusan ke rumah Nusaibah oleh Rasulullah. Sampai di rumah Nusaibah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dijawab oleh Nusaibah, siapa engkau?
Utusan ini berkata, aku diutus oleh Rasulullah. Kata Nusaibah, apa kabar yang kau bawa? Kata utusan ini, sesungguhnya suamimu Zaid telah syahid di jalan Allah. Maka Nusaibah mendengar suaminya telah wafat dan syahid di jalan Allah. Nusaibah tersenyum sambil tertawa kecil. Apa kata Nusaibah? Wahai suamiku, engkau telah menang. Engkau telah tunaikan janjimu. Maka Nusaibah ini melihat ke anaknya Amar yang berumur 13 tahun. Apa kata Nusaibah? Wahai anakku Amar, apakah tidak ada keinginanmu untuk melanjutkan perjuangan ayahmu? Kata Amar, ya ummu, wahai ibu, kalau kau izinkan aku akan melanjutkan perjuangan ayahku. Amar naik ke atas kudanya, mengambil pedang, bergabung bersama pasukan Nabi Muhammad SAW. Ketika ketemu dengan Nabi, apa kata Amar? Ya Rasulullah, saya adalah Amar bin Zaid. Saya akan melanjutkan perjuangan ayah saya. Maka bertempurlah Amar bersama pasukan Nabi. Takdir mendahuluinya. Amar pun telah mati syahid di jalan Allah. Dikirim lagi utusan ke rumah Nusaibah. Apa kata Nusaibah? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata Nusaibah, kabar apa yang kau bawa kepadaku? Utusan ini berkata, sesungguhnya anakmu Amar telah syahid di jalan Allah. Maka Nusaibah menangis, meneteskan air mata. Dia duduk, kemudian dia berkata kepada utusan, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Tidakkah engkau lihat, tidak ada lagi anak laki-laki dewasa yang ada di rumah ini. Hanya tinggal satu orang, adiknya Amar. Itu pun masih berumur 9 tahun. Mendengar Amar ini, mendengar saat ini dikatakan oleh ibunya, dia adalah adiknya Amar saat umurnya 9 tahun, dia masih kecil. Mendengar seperti itu, apa kata Sa'ad? Ya ummu, wahai ibu, kau jangan sepelekan aku. Kalau kau izinkan aku akan melanjutkan perjuangan ayah dan abangku, karena dari darahku mengalir darah para syuhada. Maka saat ini meloncat ke atas kuda, dia bertempur bersama pasukan Nabi. Apa yang terjadi? Takdir mendahului, saat ini pun mati syahid di jalan Allah. Dikirim lagi utusan ke rumah Nusaibah. Kata Nusaibah, apalagi kabar yang kau bawa? Kata utusan itu, anakmu saat telah syahid di jalan Allah. Maka Nusaibah menangis. Kemudian berkata kepada utusan, wahai utusan, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Tidakkah kau lihat tidak ada lagi laki-laki lain di rumah ini? Bolehkah perempuan ikut berjihad di jalan Allah? Saat itu belum ada syariat perempuan disuruh diperintahkan untuk berjihad. Tapi kalaupun boleh, hanya diperintahkan untuk mengobati tentara kaum muslimin yang terluka. Maka Nusaibah ketika itu membantu mengobati tentara kaum muslimin yang terluka saat itu. Apa yang terjadi? Di saat Nusaibah melihat mengobati tentara kaum muslimin yang terluka, terlihat oleh Nusaibah ada orang kafir yang sedang memenggal kepala tentara kaum muslimin. Nusaibah marah, dia ambil pedang, dia naik ke atas kuda. Ibnu Mas'ud berkata, demi Allah, aku menyaksikan dengan mata kepalaku banyak orang kafir yang telah dibunuh oleh Nusaibah. Tapi takdir mendahuluinya. Tangan kiri Nusaibah terputus oleh sebetan pedang orang kafir. Nusaibah jatuh dari kudanya. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, aku menyaksikan dalam keadaan tangan yang terputus, Nusaibah naik ke atas kudanya. Kemudian dia berperang melanjutkan peperangan. Banyak orang kafir yang telah dibunuhnya. Takdir mendahuluinya. Nusaibah syahid di jalan Allah. Kepalanya ditebas oleh orang kafir. Terputuslah kepala dengan badannya. Saat itu peperangan Uhud berhenti sejenak. Awan yang ketika itu terang jadi gelap. Awan yang ketika itu cerah jadi mendung. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa peperangan ini berhenti? Tadi awan terang, sekarang gelap. Tadi awan cerah, sekarang mendung. Apa yang terjadi? Apa kata Nabi? Saksikanlah oleh kalian. Kenapa tadi awan yang cerah jadi mendung? Kenapa jadi awan yang terang jadi gelap? Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, aku telah melihat seluruh para malaikat, bukan 2 malaikat. Kata Nabi, aku menyaksikan seluruh para malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril turun menjemput mayat Nusaibah radhiyallahu anha. Karena iman, satu keluarga rela mati syahid di jalan Allah. Karena iman. Karena iman. Cucu Nabi tidak berpakaian di hari raya Idul Fitri. Malam takbiran, Hasan dan Husain meminta satu permohonan kepada ibunya Fatimah. Apa kata Hasan? Ya ummu, wahai ibu, kami melihat anak tetangga sebelah rumah. Ayah ibu mereka sedang menghiasi badan anak mereka. Maksudnya ayah ibu tetangga sebelah itu sedang membelikan pakaian yang baru buat anak-anaknya. Kata Hasan, wahai ummu, wahai ibu, apakah engkau tidak punya keinginan untuk menghiasi badan anakmu Hasan dan Husain ini?
Fatimah mendengar permintaan anak yang dicintainya, menangis. Kenapa menangis? Jangankan untuk membelikan pakaian. Di rumah Fatimah saja sudah 7 hari 7 malam tidak ada makanan. Apa kata Fatimah? Wahai anakku Hasan, pakaian kalian sedang dijahit nak. Maka tidurlah Hasan dan Husain malam takbiran itu sambil berharap menunggu tukang jahit datang ke rumah mengantar pakaian. Di tengah malam Fatimah tak bisa tidur melihat permintaan anaknya. Jangankan membelikan pakaian, makan di rumah cucu Nabi pun tidak ada satupun selama 7 hari 7 malam. Di tengah malam datang tamu mengetuk pintu rumah Fatimah. Diketuk pintu. Assalamualaikum. Dijawab oleh Fatimah. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya tukang jahit, ingin mengantarkan pakaian untuk cucu Nabi Muhammad SAW. Fatimah takut dan terkejut. Dia tak pernah memesan pakaian. Dia tak pernah memesan jahitan. Jangankan membelikan pakaian buat anaknya. Makan saja di rumah cucu Nabi, putri Nabi sudah 7 hari 7 malam tidak ada makanan. Maka dalam keadaan takut Fatimah buka pintu. Ketika dia buka pintu, tamu itu mengodorkan satu bungkusan. Satu bungkusan itu berisi 5 buah, 2 pasang. Satu pasang pakaian, 1 pasang mantel, 1 pasang sepatu, 1 pasang sorban, 1 pasang wangi-wangian. Maka hadiah itu dipakaikan kepada cucu Nabi Hasan dan Husain, putranya Fatimah. Dipakaikan kepada Hasan, kepada Husain. Alangkah indahnya pakaian itu. Ketika pagi hari menjelang sholat id, Nabi sebelum pergi sholat id singgah ke rumah Fatimah. Apa kata Nabi? Wahai putriku Fatimah, adakah tadi malam tamu datang ke rumahmu? Kata Fatimah, wahai ayah, tadi malam ada tamu datang ke rumahku. Kata Nabi, apakah kau melihat wajah tamumu dengan jelas nak? Apakah kau lihat wajah tamumu dengan jelas? Kata Fatimah, wahai ayah, aku menyaksikan wajah tamuku dengan jelas. Aku lihat wajahnya. Kata Nabi, tahukah kau nak siapa tamumu yang datang tadi malam? Kata Nabi, tamumu yang datang tadi malam adalah malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Para malaikat akan menangis kalau ada cucu Nabi yang tidak berpakaian di hari raya Idul Fitri. Karena iman, cucu Nabi pun tidak berpakaian di hari raya Idul Fitri. Hari ini bagaimana dengan kita, Bang? Ramadan mengajarkan kita untuk ini. Hari ini berapa banyak keadaan kita terbalik dengan kehidupan para nabi. Kita lebih suka makanan kita berbuka. 8 hari ini kita berbuka di rumah kita. Berapa banyak makanan yang basi di meja makan sampai sahur. Kita lebih suka makanan itu basi di meja makan daripada harus menyedekahkan ke tetangga sebelah rumah. Berapa banyak di antara kita hari ini yang bergonta-ganti pakaian Senin, Selasa, Rabu, Kamis dengan pakaian yang berwarna-warna. Tapi ada tetangga kita yang pakaian seragam sekolah anaknya kusam. Tak ada biaya untuk menebusnya di sekolah. Berapa banyak hari ini yang kita iftar jama'i, berbuka di masjid, berbuka di hotel, berbuka di kafe, puluhan juta. Tapi ada tetangga kita sebelah rumah yang berbuka dengan membeli beras 1 kilogram berhutang di warung tetangga sebelah rumah. Apakah ini yang namanya iman? Apakah ini hasil Ramadan kita? Pulang ke rumah, saksikan berapa banyak makanan kita yang basi di meja makan. Dari berbuka sampai sahur. Lebih kita cintai daripada harus memberikan makanan kepada tetangga kita yang sebelah rumah. Summa na'udzubillah. Apa ini puasa kita hari ini? Makanya mohon maaf, puasa tidak hanya membentuk ibadah individual, tapi puasa juga membentuk ibadah sosial. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib dan Fatimah berpuasa pada hari Senin. Ba'da sholat asar, duduk depan rumah. Ketika mereka duduk berdua depan rumah, datang satu tetangganya yang miskin. Apa kata tetangganya? Wahai Ali, berikan aku 1 piring gandum. Karena rumah tanggaku, keluargaku sudah 3 hari 3 malam tidak ada makanan. Kata Ali, wahai Fatimah, ambil gandum di belakang. Diambillah oleh Fatimah. Ketika diambil oleh Fatimah, Fatimah berbisik ke telinga suaminya. Apa kata Fatimah? Wahai suamiku, gandum yang kita berikan ini gandum satu-satunya di rumah kita. Makanan di rumah kita ini hanya ini saja. Kalau diberikan dengan tetangga, tidak ada lagi makanan untuk kita berbuka. Kata Ali, berikan saja. Diberikanlah. Selesai tamunya yang miskin tadi pulang ke rumah, Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam kamarnya. Kemudian Ali menangis. Apa kata Fatimah? Wahai suamiku, apa yang membuat engkau menangis? Apakah kau menangis karena tidak ada lagi makanan satu-satunya di rumah kita? Apakah kau sedih karena tidak ada lagi makanan untuk berbuka? Apakah kau bersedih karena tidak ada lagi yang kita makan malam ini? Apa kata Ali? Wahai Fatimah binti Rasulullah, ketahuilah oleh engkau, aku tidak pernah menangis ketika tidak ada makanan. Aku tidak pernah menangis ketika tidak ada yang dimakan ketika berbuka. Yang aku tangiskan cuma satu. Kenapa tetangga yang miskin itu lebih dulu datang ke rumah kita? Harusnya kita lebih dulu tahu keadaan mereka.
La ilaha illallah. Seperti itu puasa para sahabat. Kita hari ini berpoya-poya dengan makanan, tapi ada tetangga sebelah rumah kita yang kelaparan. La yadkhulul jannah. Kalian tidak akan masuk surga. Kalian yang makan kenyang, sementara tetangga kalian kelaparan dan kalian tahu akan keadaan demikian. Maka sekali lagi saya katakan, puasa yang kita kerjakan hari ini bukan hanya membentuk ibadah individual. Puasa yang kita kerjakan juga salah satu tujuan yang membentuk ibadah sosial. Maka sekali lagi, berbagilah masih dalam 10 hari yang pertama Ramadan ini. Demi Allah, kita tak tahu Allah meletakkan ridhonya di amal kita yang mana. Boleh jadi sholat kita, tarawih kita, witir kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi 1 rupiah yang kita berikan kepada tetangga kita, memberi makan tetangga kita, mungkin itu yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Saya pribadi dan kita bersama hari ini belajar dari pengalaman orang-orang dahulu, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, yang Allah berikan keridhaan di atasnya, radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho dengan mereka, mereka pun ridho dengan Allah. Mudah-mudahan ini pelajaran buat kita bersama, terkhusus buat saya menyampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.